hari ini? Puji Tuhan, kabar teman-teman pada baik semua. Kak, kegiatan Kak Yosua di masa new normal ini apa aja? Ya kegiatannya banyak, terutama membantu pekerjaan orang tua, membersihkan rumah, dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Wah, bagus ya Kak. Kakak sekarang melanjutkan di sekolah mana? Puji Tuhan, saya sudah diterima masuk di Universitas Kristen Surakarta. Wah, iya Kak. Gimana kalau kita pujikan Allahku dahsyat? Ayo Kak, karena Allah itu sangat dahsyat. Musik. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah namamu. Wah, semangat banget ya Kak teman-temannya. Iya, semangatnya teman-teman tadi sangat luar biasa. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, saya hantarkan. Selamat pagi Bapak. Bapak, sebentar lagi adik-adik kami suka minggu akan beribadah Tuhan. Ibadah dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar lagi adik-adik kami suka minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tuti nanti dapat didengarkan dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan, apabila kami banyak salah dan dosa, kami minta ampun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, sudah siap belum untuk menerima firman Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita pujikan sentuh hatiku. Agar kita semakin siap untuk menerima firman Tuhan. Betapa ku mencintai
ibadah Suklaminggu saya serahkan kepada Ibu Tutik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya adik-adikku. Bagaimana kabarmu? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik semua sudah mendengarkan puji-pujian dari kakak-kakak kalian. Sekarang tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik? Kalau sudah, siapkan dulu hati kita, jiwa kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita buka bersama-sama bacaan Alkitab pada hari ini, yaitu kita ambil dari Matius 13 ayatnya 1 sampai 9, disambung ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah
Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Kita diajarkan kepada perumpamaan-perumpamaan di mana ada seorang penabur benih. Sama-sama benih ditabur di tempat yang berbeda, nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tetapi sebelum Bu Tuti bercerita panjang lebar, Bu Tuti ingin bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang punya pohon buah di tepi rumahnya? Iya. Semuanya punya ya adik-adik? Terutama yang sering kita lihat di dekat rumah kita ada pohon mangga. Sudah pernah lihat pohon mangga? Pohon mangga itu dari kecil, terus besar, jadi rindang sekali. Tapi pernahkah kita memperhatikan buah dari pohon itu? Kita lihat, ya, pernah kita lihat bersama-sama bahwa pohon mangga itu ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, ada yang buahnya banyak, ada yang buahnya sedikit. Seperti pada firman Tuhan tadi sudah dikatakan, penabur itu menaburkan biji di keempat tempat yang berbeda. Yang pertama, penabur menabur benih di tepi jalan. Wus. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah benih ditabur, datanglah burung-burung. Karena burung itu makannya biji-bijian, dia memakannya sampai habis tanpa ada sisa satu. Yang kedua, penabur menaburkan benihnya di tanah berbatu-batu. Bagaimana deh hasilnya kalau biji ditanam di tempat yang berbatu? Bijinya juga bisa tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, tanahnya sedikit, tumbuhnya tidak bisa sempurna.
tidak bisa berakar dengan baik. Karena apa? Setelah tumbuh, kena sinar matahari yang begitu panas ya, seperti musim sekarang. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Kena sinar matahari yang panas, tanaman itu akan layu dan mati. Sekarang yang ketiga. Penabur menabur benihnya di semak berduri. Pure. Apa yang kita lihat, Dek? Kalau kita perhatikan dari awal setelah ditabur, di sana ada rumput berduri atau semak berduri dan ada biji yang tumbuh. Dia tumbuh berhimpit-himpitan. Sehingga pertumbuhan benih itu akan terganggu. Akan dibalut-balut dengan semak yang berduri. Sehingga biji itu tidak akan berbuah. Sekarang yang keempat. Penabur itu menaburkan bijinya di tanah yang baik, di tanah yang subur, ya. Ditaburnya. Wush. Setelah itu ditunggu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Akhirnya karena dia benihnya bagus, tanahnya baik, subur, terus dikasih pupuk. Tanaman itu berkembang dengan sempurna dan bisa berbuah. Firman Tuhan katakan, kalau kita menanam biji di tempat yang baik, tanah yang subur, akan berbuah 100 kali lipat. 60 kali lipat. Dan 30 kali lipat. Jadi, Tuhan sudah memberikan kita pada adik-adik semua gambaran ataupun lambang. Biji itu dilambangkan dengan firman Tuhan. Sedangkan keempat jenis tanah itu dilambangkan hati, jiwa, orang. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, seperti yang perumpamaan yang pertama, ditanam, dimakan burung, habis, tidak ada sisa, hilang tanpa bekas. Ya. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak tahu, tidak mengerti, terus datang penjahat dan merampas benih yang ditabur. Jadi iman yang diterima itu hilang tanpa kekesan. Yang kedua, tanah yang berbatu. Firman yang ditanam di hati seseorang karena tanahnya tidak subur, seperti firman diterima dengan hati yang gembira,
tetapi cepat hilang, cepat terlupakan. Yang ketiga, ditanam di semak berduri. Firman yang ditanam atau didengarkan oleh seseorang, tapi di dalam jiwa seseorang itu ada rasa kekhawatiran tentang dunia ini, tentang kekayaan, tentang pekerjaan. Jadi antara iman, kepercayaan, firman yang masuk dengan yang di luar itu kuat yang di luar, sehingga orang itu tidak berbuah, tidak ada apa-apanya, ya. Karena apa? Dihantui rasa kekhawatirannya. Sedangkan yang keempat, yaitu yang terakhir, bahwa biji yang ditanam, firman yang ditanamkan kepada seseorang yang hatinya mau mendengar, mau mengerti, mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan, itu akan berbuah, adik-adik. Sudah dikatakan, ditekankan dalam firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, memperhatikan dalam hidup kita, melakukan dalam hidup kita, iman, firman itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi firman pada hari ini itu Tuhan memperumpamakan firman-Nya dengan biji, manusia dengan tanah. Dan setelah adik-adik mendengarkan firman pada hari ini, Bunda Tuti mengharap adik-adik semua sering baca kitab suci, sering baca Alkitab, sering mendengarkan firman Tuhan, sering memperhatikan dalam kegiatan sehari-hari, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan firman itu harus berbuah dalam diri adik-adik semua. Berbuah yang maksimal 100 kali lipat. Mau adik-adik? Iya, harus mau, harus dilakukan. Dan semoga semua adik-adik ini yang mendengarkan firman hari ini, Ibu doakan buahnya 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Bu Tuti mengharapkan semuanya berubah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kak, sebelumnya kita ucapkan terima kasih sama Bu Tuti ya. Oh iya Kak, yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Tuti. Ya Kak,
Jadi gimana firmannya tadi? Udah paham belum teman-teman? Bagus dong. Pastinya teman-teman paham kan apa maksud firman tadi? Wah, hebat ya teman-teman. Udah paham sama firman tadi? Kalau begitu, mari kita mempersembahkan dari apa yang kita miliki. Mari kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, untuk doa persembahan dan penutup saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini Tuhan, dan kami mempersembahkan sedikit dari yang kami punya untuk membangun kerajaan-kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, sudah tak terasa ya Kak, udah di penghujung acara. Iya Kak, tapi kita harus tetap semangat dan memuliakan nama Tuhan. Wah, benar ya Kak, kita harus tetap semangat. Kalau begitu, mari kita pujikan Janjimu Seperti Fajar. Musik.